Salam satu nyali, Wani. Wani. Jumpa lagi di podcast Bukan Orang Dalam. Untuk kali ini kita bertandang Mas Bia. Kalau kemarin di Warkop Pitu Likur, kali ini dengan spesial kita diundang, dipersilakan juga oleh Rang Sport ya, Mas Bia. Toko olahraga yang berada di Dharma Husada 121D. Ya, di tengah kota toh. Ya. Jadi kalau teman-teman yang butuh sepatu futsal, Sepatu bola, sepatu running, mungkin juga untuk lifestyle, apparel lain juga ada juga di sini juga ya. Artinya mencukupi kebutuhan kalian semua yang butuh level up your game. Ya betul, itu yang tagline-nya dari Rang Sport. Kali ini spesial, karena spesial di Rang Sport kita akan membahas yang spesial juga maksudnya, di mana kemenangan Persebaya di laga Danang menghadapi Persita Tangerang, yang memang menjadi laga yang saya rasa belum cukup memuaskan bagi teman-teman bonek bonita, tapi paling nggak 3 poin menjadi kado atau juga oleh-oleh dari Tangerang sebelum kemerdekaan. Betul, dan juga jelang laga menghadapi Bali United. Mas Bim, langsung melihat, ya mungkin sedikit ulasan soal laga kemarin yang kita juga berbicara bahwa memang laga sulit ya. Otomatis juga kemenangan juga 0-1 juga diraih dengan yang apa ya, pertandingan yang cukup sulit juga bagi Persebaya Surabaya. Seperti prediksi kita semua, ya, laga memang akan sulit dan terbukti hanya menang tipis, tapi juga terbukti bahwa Persebaya sudah 9 kali tidak pernah kalah dari Persita. Ya. Tapi tetap menjadi catatan yang cukup besar, artinya permainan Persebaya ya masih di bawah ekspektasi kita, dengan skuad-skuad baru yang seharusnya bisa lebih dari itu, hanya cetak 1 gol, tapi apapun disyukuri, kemenangan 1-0 untuk modal menghadapi Bali United di GBT Sabtu depan. Sebelum laga, ketika saya memposting soal starting dengan yang sama ya, artinya persis dengan menghadapi PSM Yogyakarta, banyak teman-teman yang berkomentar kok bodoh. Ya, kok bodoh ketika ada beberapa formasi yang mungkin diharapkan berganti Mas Bia, pemain seperti mungkin Tumbas bisa dimajukan di depan, Malik mungkin bisa diganti oleh Gali Freitas. Tapi apapun itu juga kemenangan diraih oleh tim Persebaya Surabaya. Pada preskon juga Coach Edu mengatakan ya bersyukur bisa meraih kemenangan dengan optimal. Saya juga bertanya Mas Bim soal kenapa Dejan ditempatkan fullback ya. Artinya apakah ini akan menjadi posisi yang akan ditempati Dejan sampai beberapa laga ke depan? Kemudian soal Mihalo, saya juga tanyakan soal itu. Dejan mengatakan bahwa setiap pelatih akan bersyukur mendapat pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Kemudian terkait dengan Mihailo juga menjanjikan bahwa Mihailo ini pemain yang punya potensi, Mas. Artinya masih akan bisa memberikan hal yang terbaik di Persebaya Surabaya. Mas Bima melihat seperti itu? Pertama juga kaget terkait starting line up ya. Tapi saya langsung berpikir ini mungkin game plan yang memang udah direncanakan Edu jauh-jauh hari. Artinya sebenarnya ya inilah skuad yang akan ditampilkan untuk awal-awal kompetisi ya. Sebelum ada pergantian atau penambahan pemain atau apapun pergantian. Sebenarnya yang ini menurut saya yang memang sebagai pelatih Edu punya kekuasaan atau bukan kekuasaan ya, haknya untuk memasang apa yang diyakininya. Artinya sekali mencoba dia masih belum puas, walaupun hasil kalah tetap nggak mungkin sih, mungkin kepercayaan diri pelatih seperti itu. Jadi nggak ada salahnya juga Edu untuk memastikan bahwa inilah racikanku gitu. Nah, hasilnya menang terlepas dari penampilannya masih kurang memuaskan, ya inilah sepak bola. Iya. 3 poin diraih, kita sementara Mas ya di pekan kedua naik ke posisi ke-8 sementara dari 13 menanti laga nanti malam apakah Persib sama Jepara terus Biak, Borneo itu akan mengumumkan. Jadi nanti malam kita baru akan tahu di pekan kedua Persibaya akan berada di peringkat berapa. Iya. Kemudian next game Mas Bim ya, kita akan mempersiapkan laga yang gak gampang karena secara histori dengan Bali United kita selalu kesulitan bahkan menelan kekalahan ya di beberapa game. Di kandang terakhir malah ya. Iya, ketika nama Tiku yang masih ada di Bali United Mas Bim. Melihat seperti apa nanti jelang laga Mas Bim, bagaimana persiapan tim? Ada mungkin gambaran-gambaran melihat apakah nanti ada perubahan starting maupun bagaimana Mas Bimo melihat tim lawan Bali United dengan pelatih baru mereka asal Belanda ya, Johnny Jansen.
kita melihat Persebaya dulu ya. Persebaya apa yang dilihat teman-teman ya, apa yang dilihat kita. Iya, iya. Karena ya itulah yang terlihat gitu loh. Latihan juga sudah jarang sekali ya. Kita bisa melihat sekuat saya pikir masih akan sama apa yang akan ditampilkan dalam 2 laga terakhir. Saya pikir yang akan ditampilkan Edu akan sama lah. Kecuali dalam beberapa hari ke depan ada, ya semoga enggak ada yang cedera atau apa. Saya pikir akan sama karena mungkin sambil saya bilang tadi akan ngetes kekuatan kekompakan tim yang udah ditampilkan 2 kali laga. Terkait lawan Bali, kembali lagi, Bali itu bukan semua klub yang ada di Liga 1 Super League akan bermain all out saat lawan Persebaya, apalagi di Gelora Bung Tomo. Itu sudah beberapa musim kita rasakan. Ya, benar. Berbeda dengan ketika era Adhita Mbak mungkin tim lawan akan merinding atau secara mental akan down, tapi sebaliknya ya terbukti memang beberapa pelatih mengatakan cukup nyaman dengan atmosfer yang digambarkan di GBT ini. Bahkan sejak masuk dari lorong ganti itu sudah mereka cukup nyaman. Sepertinya kurang tekanannya. Iya, selain dengan kurang tekanan karena dari fasilitas GBT membuat mereka nyaman. Nyaman, betul. Ya, membuat nyaman mulai tempat latihan, locker room sangat-sangat nyaman. Apalagi rumput tempat bertanding ya. Tunnelnya juga lebar sekali, yang ya mungkin secara psikologis nyaman banget gitu. Untuk sekedar bernapas saja udah nyaman. Ini yang mungkin saya rasa ya bagi kita sendiri juga masih menjadi tanda tanya kenapa Persebaya ini terkadang ya cukup kesulitan, bahkan mentalnya kalah dengan tim lawan ya. Apalagi dengan tim promosi-promosi seperti Rans, kemudian apa ya, motivasi atau apa saya itu di luar teknis misalnya. Karena after laga Mas Bima, ketika preskon pun setiap pelatih, terutama pelatih luar nih, pasti berkomentar dengan ini suasana yang kita rindukan. Artinya menikmati sama dengan yang di luar. Terakhir kan pelatih dari PSIM yang dari Belanda bahwa mengatakan ya ini yang saya rasakan di Belanda gitu. Atmosfer seperti ini meskipun dengan bermain tandang ya, tapi bagaimanapun juga bonek ya nggak terlalu gimana ya, maksudnya anarkis lah. Akhirnya memberikan chance juga chance positif lah. Kita kan jarang chance rasis ya ke tim lawan. Artinya memang membuat nyaman tim lawan ini ya. Nanti kita akan pikir sama-sama, mungkin akan jadi bahasan dengan teman-teman dari Tribun ya. Kekuatan Bali, Kekuatan Bali saya nggak terlalu banyak melihat ya. Maksudnya 2 game pertama menghadapi Kediri juga terpotong sih melihatnya. Mereka sebenarnya sudah tampil oke sih. Artinya mungkin tinggal chemistry karena beberapa pemain juga pemain baru tuh. Selain dengan pelatih, mereka pemain baru dari Belanda juga, siapa namanya lupa, Gopel, ditambah dengan pemain lamanya mungkin dari striker ya, Boris Opitovic itu. Untuk laga menghadapi Malut mungkin kurang beruntung ya mereka ya. Kurang beruntung saya rasa sih karena unggul dulu ya. Unggul hingga menit terakhir ya, injury time. Namun ada gol bunuh diri dari Rizky Duin yang mungkin bagi pelatih Johnny Johnson cukup apes ketika menghadapi. Kalau saya nanti malah melihatnya Bali sosok Irfan Jaya. Irfan Jaya yang bertransformasi dalam 2 musim terakhir menjadi pemain nomor 10 ya kalau nggak salah ya. Tidak lagi di winger. Itu akan menjadi sosok yang sangat berbahaya. Karena adaptasi pergantian posisi dari winger ke posisi nomor 10 yang sering dimainkan oleh Irfan Jaya itu justru membuat Irfan Jaya semakin produktif. Ini akan menjadi lawan yang menarik buat Tony yang kemarin sama Eberbesa. Bener-bener duel yang cukup mengasihkan untuk ditonton ya. Apalagi Tony untuk pertama kali mungkin musim ini ya bermain 90 menit. Betul. Yang cukup kuat dan cukup konsisten. Saya harapkan Tony bisa menampilkan yang terbaik lagi, lebih baik lagi daripada yang di Tangerang. Itu yang saya tanyakan di mix zone katanya. Karena memang 2 kali 45 Tony tampil oke, ini kan bagi kita sebagai RRS Surabaya, apalagi Tony juga bagian dari internal toh. Ini sungguh-sungguh bagi saya sangat bersyukur sih melihat Tony seperti itu ya. Di laga sebelumnya sempat ada cibiran nih, Tony kok mainnya seperti ini, akhirnya dibuktikan dan Tony mengatakan bahwa ini instruksi dari Edu ya untuk mengawal benar Eberbesa dan kelihatan nonton langsung di lapangan bahwa benar-benar nggak kelihatan bahwa ini pemain muda dan juga pemain senior, tapi langsung di press. Padahal untuk posisi 6 Tony itu mungkin belum sampai 2 tahun untuk menjalani posisi barunya, karena dia sebenarnya posisinya antara 8 sama 10. Di posisi 6-nya benar-benar gila udah. Prediksi
imbang, menang. Susah untuk memprediksi Persebaya walaupun ini laga home ya, tapi melihat progres yang di Tangerang mestinya ada semangat baru, gairah baru untuk memberikan yang terbaik di kandang sendiri sih. Saya pikir akan menang tipis. Oke. Harapan saya sih sebenarnya teman-teman memenuhi GPT ya. Karena ini momen yang tepat untuk gimana ya, setelah kalah di kandang harusnya kan bisa bangkit lah, menang di kandang lagi ya. Ini ya momen yang tepat menghadapi Bali bagaimanapun juga. Apalagi malam minggu ya. Malam minggu dengan semangat yang lebih kita membersamai Persebaya lah. Terlepas bahwa nanti mainnya kurang kurang greget atau kurang dari ekspektasi kita Mas Bim ya. Tapi apapun itu Persebaya sangat-sangat membutuhkan ya. Membutuhkan dukungan yang benar-benar satu mensupport pemain kita, kedua harus memberikan tekanan terhadap lawan. Iya. Apapun jangan hanya mensupport lah, nanti lawan keenakan, tekan lawan. Karena ada hal-hal yang lain yang bisa menekan lawan gitu loh. Suara gemuruh supporter itu pasti nggak mau, misalnya ngebu aja nggak masalah sebenarnya. Karena itu bagian dari atmosfer stadion yang benar-benar dirindukan oleh pemain. Iya. Karena saya merasakan betul Mas Bukit. Setelah peluit akhir ya dibunyikan oleh wasit Yudi Nur Cahya ketika menghadapi Tangerang ya. Pemain kayak laga final, pemain benar-benar bergembira, semua bersalaman ya dari pelatih. Nah, ini energi positif untuk tanggal 23 nanti harusnya energi ini tetap dijaga. Ruang ganti tetap nyaman, ruang ganti tetap solid. Karena di ruang ganti yang nyaman, solid itu akan berpengaruh di lapangan. Iya. Mereka setelah laga berfoto di lapangan. Sebenarnya cukup biasanya kalau laga-laga sing mutus apa? Media official. Biasanya kalau laga-laga seperti itu mungkin laga-laga penting ya menghadapi Arema, Persija, Bandung. Mungkin setelah menang di laga tandang akan ada foto bersama. Tapi ini kan laga menghadapi Persita yang artinya secara histori juga nggak terlalu panas. Tapi mungkin ini menjadi momen penting untuk kebangkitan Persibaya Surabaya maksudnya. Semoga. Oke. Itu tadi ulasan kita untuk Bukan Orang Dalam. Terima kasih kembali ya untuk Ranksport yang mengundang tim EJ untuk berkunjung ke Ranksport. Ada promo ya teman-teman ya, promo Merdeka dari tanggal 16 Agustus sampai 22. Up to 50% select item. Ada Doraemon. Yang terbaru dari Ortusing ini. Doraemon. Lucu loh. Oke. Salam satu nyali. Wani.